Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa sekalian, apa kabar? Kita ketemu lagi di seri perkuliahan sosiolinguistik bersama saya Rahmat Betuguran. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan dengan mendiskusikan alih kode dan campur kode. Sebagaimana kita sudah pernah pelajari ya, keduanya merupakan gejala kebahasaan yang sangat lazim ditemui di masyarakat akibat kontak bahasa. Alih kode dan campur kode sering terjadi karena lebih dari separuh penduduk dunia adalah masyarakat bilingual. Mereka menggunakan dua bahasa atau lebih dalam kegiatan komunikasi sehari-hari. Bahkan orang Indonesia dalam survei Swiftway itu dinyatakan bahwa orang Indonesia adalah orang dengan trilingualitas tertinggi di dunia. Kontak bahasa yang terjadi dalam masyarakat bilingual itulah yang melahirkan berbagai gejala kebahasaan. Salah satunya adalah alih kode. Hari ini kita akan pelajari fenomena alih kode dengan menyelidiki atau mengajukan jawaban atas 3 pertanyaan ini nih. Pertama, alih kode itu sebenarnya apa dan kenapa muncul gejala seperti itu di masyarakat? Kedua, apa akibat penggunaan alih kode dalam peristiwa komunikasi? 3, kita juga akan diskusikan adakah bentuk-bentuk baru alih kode dalam komunikasi di media baru seperti internet dan media sosial. Baik teman-teman, mari kita cari jawaban atas pertanyaan itu satu persatu ya. Teman-teman, definisi dan kriteria alih kode dan campur kode sebenarnya pernah kita bahas pada perkuliahan pengantar sosiolinguistik ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita ulangi lagi sekarang. Pada umumnya, alih kode didefinisikan sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain karena perubahan situasi. Misalnya, kita menggunakan bahasa Jawa ketika rapat belum dimulai, kemudian beralih menggunakan bahasa Indonesia ketika rapat sudah dibuka atau dimulai. Ada perubahan situasi dari non-formal ke formal yang kita sikapi dengan peralihan penggunaan bahasa. Namun demikian, itu bukan satu-satunya definisi yang disepakati dalam dunia akademik ya. Menurut ahli bahasa lain, salah satunya Delhaims, alih kode tidak terbatas hanya terjadi antar bahasa. Peralihan dari ragam satu ke ragam lain, dari dialek satu ke dialek lain, dari gaya satu ke gaya yang lain juga bisa dikategorikan sebagai alih kode. Karena perbedaan definisi itulah lahir ada 2 jenis alih kode, yaitu alih kode internal dan alih kode eksternal. Alih kode internal adalah jenis alih kode yang terjadi antar bahasa yang masih berada dalam satu negara. Misalnya dari bahasa Melayu ke bahasa Banjar ya. Keduanya merupakan alih kode internal karena dua bahasa tersebut merupakan bahasa yang ada di Indonesia. Alih kode internal juga bisa terjadi antar dialek dalam satu regional. Misalnya, peralihan bahasa dari dialek Solo ke dialek Banyumasan dalam penggunaan bahasa Jawa. Adapun jenis kedua adalah alih kode eksternal. Alih kode eksternal adalah alih kode yang terjadi akibat peralihan bahasa dari bahasa lokal ke bahasa asing atau bahasa asing satu ke bahasa asing yang lain. Misalnya, ada peralihan penggunaan bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin, atau peralihan dari bahasa Mandarin ke bahasa Jepang, ke bahasa Rusia, ke bahasa Arab, dan lain sebagainya. Columbia itu sekolah paling selektif di dunia habis Harvard. Harvard acceptance rate-nya 6.2%, kalau Columbia 6.4%. Nah, sejauh ini kita bisa pahami definisi dan jenis-jenis alih kode ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak menyulitkan teman-teman untuk memahaminya. Mari kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan kedua. Mengapa muncul alih kode dalam pemakaian bahasa? Kondisi awal yang memungkinkan terjadinya alih kode adalah kontak bahasa. Namun kontak bahasa adalah kondisi yang memungkinkan, bukan kondisi yang menyebabkan terjadinya alih kode. Itu dua hal yang berbeda loh. Nah, kemudian sejumlah ahli mengidentifikasi bahwa alih kode umumnya terjadi karena perubahan situasi. Misalnya, seperti tadi saya contohkan ya, perubahan situasi dari non-formal ke formal. Perubahan situasi akibat datangnya mitra tutur baru. Bisa juga terjadi karena perubahan situasi karena topik pembicaraan yang berubah dan perubahan-perubahan situasi lainnya.
Memang benar, perubahan situasi memang salah satu penyebab munculnya alih kode. Namun penjelasan itu menurut saya seolah-olah menempatkan penutur dalam posisi pasif karena dikendalikan oleh lingkungannya. Padahal dalam peristiwa komunikasi penutur adalah subjek yang aktif. Oleh karena itu, saya berpendapat alih kode merupakan bagian dari strategi komunikasi penutur untuk memastikan pesan tertentu yang pengen disampaikannya bisa tersampaikan kepada sasaran yang diinginkan dan dengan cara yang diinginkannya juga. Saya ulangi ya. Menurut saya, alih kode merupakan bagian dari strategi komunikasi penutur untuk memastikan pesan yang ingin disampaikannya bisa tersampaikan kepada sasaran yang diinginkan dan dengan cara yang diinginkan juga. Contohnya nih, alih kode yang terjadi karena pengaruh internal si penutur. Penutur misalnya memutuskan melakukan alih kode karena topik tertentu ternyata lebih mudah ia sampaikan dengan bahasa tertentu. Ini berarti peralihan bahasa merupakan strategi penutur agar ia bisa mengekspresikan gagasannya dengan baik. Dalam konteks ini penutur punya inisiatif, punya determinasi, bukan sekedar merespon perubahan situasi. Memang, selain karena faktor internal penutur, alih kode juga bisa terjadi karena faktor lain. Misalnya, terjadi karena faktor mitra tutur yang berkurang atau bertambah. Penambahan mitra tutur membuat kondisi mitra tutur menjadi lebih beragam. Keragaman calon mitra tutur itulah yang disikapi penutur dengan memilih kode bahasa yang lebih umum untuk mengakomodasi mitra tutur dari berbagai latar belakang. Faktor lain yang menyebabkan adalah perubahan situasi, misalnya dari formal ke akrab atau sebaliknya. Mengapa perubahan situasi seperti itu direspon penutur dengan melakukan alih kode? Karena penutur sadar setiap situasi memiliki hukum atau keberaturannya sendiri-sendiri. Kita pernah membahas itu ketika kita mendiskusikan teorinya Pierre Bourdieu ya. Nah, supaya komunikasinya berjalan efektif, maka ia perlu menyesuaikan dengan keberaturan pada tiap-tiap situasi tersebut. Dari berbagai contoh itu, saya menyimpulkan bahwa alih kode adalah bagian dari strategi komunikasi. Dalam hal ini, penutur memiliki inisiatif, memiliki kesengajaan. Keputusan untuk melakukan alih kode bukan terjadi karena ia dikendalikan lingkungan semata, tapi karena ada hubungan dialektis atau hubungan timbal balik antara perubahan situasi lingkungan dengan kehendak si penutur itu. Berikutnya, yuk kita cari tahu apa dampak alih kode terhadap kelangsungan peristiwa komunikasi. Sejumlah hasil penelitian yang saya baca menunjukkan bahwa alih kode memiliki dampak cukup berarti. Ada 3 dampak yang saya identifikasi. Pertama, adanya dampak penegasan. Ini terjadi kalau ungkapan tertentu dalam bahasa A diulangi atau diformulasikan kembali ke dalam bahasa B. Perulangan bahasa dari 2 bahasa yang berbeda itu mengesankan adanya penegasan atas pesan tertentu. Dampak kedua adalah dampak relevansi. Dampak ini terjadi jika penutur menggunakan alih kode untuk melakukan penyesuaian terhadap situasi lingkungannya. Peralihan ini akan membuat cara berbahasa lebih cocok dengan karakteristik mitra tutur sehingga pesan yang dikirim lebih mudah dipahami karena menjadi lebih relevan. Ketiga, dampak perluasan dan pembatasan. Dampak perluasan terjadi ketika ada peralihan dari kode yang bersifat khusus ke kode yang bersifat umum, misalnya dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Peralihan itu akan membuat komunikasi diterima oleh khalayak yang lebih luas, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang lebih luas. Sebaliknya, kalau alih kode terjadi dari kode yang bersifat umum ke kode yang bersifat khusus, itu akan menciptakan efek pembatasan. Sebab peralihan itu akan membuat hanya sebagian orang saja yang bisa memahami pesan yang disampaikan oleh penutur. Baik teman-teman, semoga sampai di sini penjelasan saya tentang sebab dan dampak alih kode bisa dipahami ya. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan ketiga, yaitu apakah ada pola-pola baru alih kode dalam komunikasi di era digital ini? Dalam buku Linguistik Disruptif, saya dan Profesor Fatur Rahman menyoroti penggunaan emoji, emoticon, dan stiker dalam komunikasi di media sosial. Sebagai pengguna WhatsApp,
kadang kita beralih ya dari perbincangan verbal menggunakan tulisan ke perbincangan menggunakan simbol-simbol emoji. Kadang-kadang kita juga beralih dari teks ke voice note. Kalian pasti juga sering mengalami itu kan? Nah, menurut kalian apakah itu merupakan bentuk baru alih kode atau justru merupakan bentuk alih wahana? Terus terang, sampai sejauh ini saya belum bisa menyimpulkan secara tegas. Namun gejala itu menunjukkan bahwa konsep alih kode perlu diaktualisasikan dalam konteks situasi kebahasaan saat ini. Sebab realitas kebahasaan kita memang sedang mengalami perubahan yang sangat mendasar. Untuk itulah gejala itu merupakan peluang terbuka bagi kita sebagai peneliti dan pengkaji bahasa untuk mengkajinya. Nah, teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai alih kode, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Putu Quran undur diri, kita bertemu di kesempatan lain.